pemirsa dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di program pelayanan media Magos. Mari kita satu dalam doa. Mensyukuri keberadaan kami Tuhan pada hari ini. Kami tahu semuanya hanya karena kasih karunia-Mu. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Engkau masih memberikan kami kekuatan agar kami dapat bertahan terhadap muslihat dan perangkap si iblis yang selalu berusaha untuk menjatuhkan kami di dalam kelemahan kami. Pada hari ini bukan suatu kebetulan kami ingin mendengarkan suara-Mu, tapi kami percaya memang Engkau hendak mengutarakan isi hati-Mu agar kami lebih dekat lagi dengan-Mu, agar kami akan lebih mengerti akan kebenaran-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan dan berterima kasih, biarlah Roh Kudus selalu menuntun kami agar kami memahami apa yang hendak Engkau utarakan pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebagai orang percaya dan sebagai pengikut Kristus serta juga muridnya, ada sebuah pertanyaan bagi diri kita sendiri. Are we going telling the truth as the Bible needs, or as we plan for our interest? Kira-kira artinya, apakah kita akan memberitakan Injil sesuai dengan kebenaran itu sendiri, atau kita memberitakannya untuk kepentingan diri sendiri maupun kelompok kita? Untuk itu bahasan kita hari ini adalah si topeng. Tahu kan, Bapak Ibu Saudara sendiri pasti tahu topeng itu yang kita pakai di muka untuk menutup wajah kita yang sebenarnya. Nah, pembacaan firman kali ini terambil dari Mazmur 40 ayatnya yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Nah, Mazmur Daud ini menjelaskan bahwa mereka yang berbahagia adalah mereka yang menaruh rasa percayanya di dalam Tuhan dan selalu bersandar kepadanya di setiap waktu dan di segala keadaan. Yang tidak mempercayai orang yang sombong dan yang mencemooh kebenaran rohani. Sekarang pertanyaannya, kok sekarang kenapa hal ini tetap dipertanyakan? Yaitu tentang memberitakan kebenaran firman. Ya, kita kan sudah sering kali mendengarkan firman, atau firman yang diarahkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Nah, karena gejala akhir zaman sudah jelas bahwa akan banyak nabi-nabi palsu serta penyesat yang akan mempengaruhi sebagian besar orang percaya dengan kata-kata yang muluk. Mereka memperdaya orang yang tulus hatinya, dan penyebabnya sudah jelas, yaitu mereka sebenarnya tidak melayani Kristus, tetapi melayani perut mereka sendiri. Kita bisa lihat di Roma 16 ayatnya yang ke-18. Ada sebuah lirik lagu yang saya percaya kita pernah mendengarnya. Dunia ini panggung sandiwara, cerita yang mudah berubah. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran yang wajar dan ada peran yang berpura-pura, yang diakhiri dengan kalimat, mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara?
Ini semua karena memang seperti kebiasaan manusia itu, apabila akan bepergian, maka selalu harus merapikan diri, baru melakukan kegiatannya masing-masing. Dan banyak diantaranya memerlukan polesan yang lebih lagi agar kelihatannya lebih cantik, atau lebih ganteng, lebih muda, lebih keren, dan sebagainya. Nah, polesan yang digunakan tersebut seperti masker atau bulu mata palsu, lipstik yang bagus dan enak dipandang, atau bedak anti kerut, kuku yang dicat warna-warni, semuanya ini merupakan topeng yang digunakan untuk menutup keaslian dari muka tersebut agar kelihatan lebih baik dari aslinya. Dan memang beginilah kehidupan manusia di akhir zaman ini, karena ini kelihatannya benar tapi sebenarnya tidak benar. Ada sebuah slogan, lain di hati, lain di mulut. Inilah yang disebut kebohongan atau kepalsuan. Dan hal ini banyak sekali digunakan oleh manusia sampai saat ini. Dan yang membuat kita perlu waspada, karena hal ini banyak sekali disukai ataupun digemari oleh para pendengar atau audiens, baik dalam suatu KKR maupun ibadah-ibadah yang banyak dilakukan oleh gereja-gereja zaman akhir ini. Nah, kenapa hal seperti ini sangat populer dan mendapatkan banyak penggemarnya? Karena apabila kita mencermati kondisi sekarang ini, maka penyebabnya dapat terlihat dari nilai-nilai kekristenan yang telah menurun dan semakin luntur, sehingga kasih menjadi dingin. Karena apa? Orang percaya telah banyak dirembesi atau dipengaruhi oleh nilai-nilai dunia, yaitu berupa cinta akan diri sendiri dan menjadi hamba uang. Sehingga banyak orang percaya yang telah mulai meremehkan atau melupakan serta menjauh dari Tuhan. Oleh karenanya, berbicara tentang topeng, maka kita akan bercerita tentang wujud yang tidak sebenarnya, alias kepalsuan. Dan hal ini banyak melanda kehidupan kekristenan sejak zaman dahulu, dan pada kenyataannya sampai sekarang di akhir zaman ini, dengan adanya masa kesesakan serta munculnya para nabi palsu serta para penyesat, maka kita perlu mewaspadai hal ini agar jangan sampai terbuai dan mengikuti ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang telah dipelajari terdahulu. Karena apa? Yang menjadi penyebab utama adalah hilangnya kuasa ibadah, dan firman Tuhan menjawab sesuai 2 Timotius 3 ayat 5 yang berbunyi demikian. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhlah mereka itu. Kenapa hal ini bisa terjadi? Sebab mereka menganggap ibadah hanyalah merupakan formalitas yang perlu diperlihatkan atau ditunjukkan bahwa saya itu sangat rohani atau apa begitu. Dan juga gereja ataupun para pengerja hanya mementingkan hasil penampilan. Maka pendukung dari penampilan ini hanya akan memberikan panggung dalam berekspresi, dan jemaat hanya akan menjadi pemirsa yang seperti bayi, dan penyembahan akan merupakan suatu pertunjukan yang menyenangkan. Dan tentu saja tepuk tangan para hadirin akan merupakan suatu ukuran bagi kesuksesan dari kegiatan tersebut. Namun sebaliknya, apabila gereja ataupun pemimpin dan pengerjanya bekerja hanya bagi keberadaan dari kemuliaan Tuhan, maka akan terlihat bahwa para pendukung serta hadirin yang belum percaya pun akan jatuh dalam memuji Tuhan dan mengakui bahwa Tuhan itu memang ada. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan, bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Kristus dan pengajar kebenaran, jangan sampai kita dipengaruhi oleh si topeng tersebut dengan perannya yang berpura-pura
serta mementingkan perut mereka sendiri, agar terhindar dari tuaian sebagai lalang ketika ladang sudah menguning. Kita angkat pujian hujan akhir telah tiba. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang, nyatakan kemuliaan-Mu bagi segala bangsa. Kuasa-Mu dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekeliling-Mu. Generasi ini, pandanglah ya Tuhan, ini doaku. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami diingatkan bahwa pada akhir zaman ini banyak para nabi palsu dan penyesat. Biarlah kami selalu waspada akan mereka, dan kami tidak meninggalkan pengajaran yang telah Engkau berikan, yaitu kebenaran yang sejati dari-Mu, dari Injil Kerajaan Sorga. Kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah dalam kehidupan kami ini, kami tidak akan terbuai oleh segala muslihat dari si jahat tersebut. Biarlah kami selalu tetap bersama dengan Engkau. Karena kami percaya Engkau selalu akan melindungi kami dan berjalan di depan kami seperti api yang menghanguskan. Dan Engkau akan memegang dengan tangan kanan-Mu sehingga kami menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin. Demikian pemirsa sekalian, bahasan kita hari ini, dan kita akan ketemu lagi pada program Magus pada waktu yang akan datang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.